wong urip iki kudu gelem disiya-siya, diwawada, diasorake lan diina. Mergane diparingi bejo. Orang itu semakin ke pojok, semakin kita dihina, itu kan kita akan malah semakin menjadi dewasa. Hidup harus semangat, hidup pantang menyerah. Selalu berbuatlah baik apapun resiko. Hampir semua pengusaha itu pasti ada cobaan dan godaan, ya. Baik itu kompetitor, baik itu orang yang sirik, baik itu orang yang jahat kepingin menjatuhkan, itu selalu ada, Mas. Karena orang baik dan orang jahat itu kan selalu berdampingan. Itu mulai berkembang, saya ketipu, Mas. Saya ketipu di Malang itu 135 juta. Apa? Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak tidur dan Tuhan selalu memberi gantinya yang berlebih. Perkenalkan, nama saya FX Subino Prayogo Kastu atau biasa dipanggil Mbah B. Saya selaku owner dari Mi Resik Cabdokar. Di sini yang beralamat Dusun Guntur Geni, RT 1 Dukuh 7, Kelurahan Poncosari, Kapanewon Serandaan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, akan saya ceritakan, sebenarnya udah berulang kali saya ceritakan, cuman ini mungkin pengalaman saya kan terlalu banyak ya, Mas. Dari muda saya memang saya petualang, saya pengen selalu mencari pengalaman karena dari segi pendidikan kan saya cuma SMP, Mas. Jadi karena pendidikan yang rendahan itulah saya termotivasi untuk mencari pengalaman kehidupan, Mas. Jadi singkat cerita saja, saya dulu pernah ngalamin ngamen juga, ngamen, dagang keliling, terus sopir bajai di Jakarta itu saya jalani, Mas. 9 tahun saya sopir bajai di Jakarta itu. Tentunya dengan jatuh bangun, dengan berbagai tantangan kehidupan itu yang bisa saya petik hikmahnya hidup di Jakarta itu tentang keberanian dan tekad, Mas. Di Jakarta itu karena kita merantau di Jakarta itu keberaniannya yaitu pantang menyerah, ulet, dan harus bisa pintar-pintar membawa diri, Mas. Nah, dari situ saya pulang ke kampung tahun 93, Mas, 93. Itu saya mulai mengenal usaha satu persatu. Jadi saya pernah dagang mie keliling, pernah dagang patung itu, nyetak patung kecil-kecil itu pernah. Cuman tidak berlangsung lama karena penjualannya juga sulit, Mas. Akhirnya saya belajar mencari tepung itu, Mas. Tepung lalu saya pasarkan dari pabrik kerupuk itu. Akhirnya perjalanannya cukup panjang juga karena kita harus mengenal karakter tepung itu sendiri. Lalu kita sudah bisa mengenal karakter tepung dan mengenalkan kepada pelanggan-pelanggan. Akhirnya kita bisa diterima dari pelanggan satu sampai ke pelanggan berikutnya. Itu dari daerah sendiri sampai ke luar daerah. Kita tidak semudah membalik tangan, Mas, untuk memasarkan waktu itu karena kita juga sebenarnya nggak punya skill untuk bikin mie. Pertama, kita untuk menemukan skill itu butuh waktu lama. Setelah itu kita mengenalkan ke pasaran, itu dengan nama Mi Resik itu kan nama yang aneh gitu loh, Mas. Masa mie letek kok resik gitu loh. Nah, itu karena saya ceritakan bahwa ini proses pembuatannya kita sudah mulai pakai mesin. Lantas kita dengan getol memasarkan kemana-mana untuk mengenalkan kemana-mana itu mulai bisa diterima.
berkembang, saya ketipu Mas. Saya ketipu di Malang itu 135 juta. Itu sampai sekarang nggak ada pemikiran untuk dikembalikan, dan saya juga ikhlas Mas. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak tidur dan Tuhan selalu memberi gantinya yang berlebih. Itu terbukti dalam kehidupan saya. Saya semakin lancar. Nah, saya ketipu lagi di tahun 2009. Singkat cerita itu saya bangkrutnya di 2009. Dari situ saya terus mulai merintis yang lain Mas. Dari tepung saya merintis ke kerupuk. Lalu ada keuntungan lagi. Saya tanah yang buat produksi ini bukan tanah saya Mas, ini tanah saudara saya sama tanah bude saya. Saya ditolong oleh saudara saya. Saya 5 bersaudara, saya nomor bontot Mas, saya paling ragil. Yang sebelah ini punya saudara, nah, dari saudara Mbok Deni itu tanahnya oleh anaknya dijual Mas. Dan waktu itu kan saya nggak punya duit, nah, dijual, pembayarannya nanti setelah punya duit. Itu saya berterima kasih sekali kepada keluarga Mbok Deni saya itu. Terus untuk kakak-kakak saya ini juga boleh ditempati untuk usaha. Dari situ saya mulai cari izin Mas untuk izin usaha ini, mulai menggali lahan ini. Itu saya udah punya izinnya Mas. Habis itu karena saya hanya dari keuntungan berdagang, saya belikan batako dan sebagian saya nyetak sendiri. Itu ini jarak bangun ini 4 tahun Mas, 4 tahun ini, karena punya duit sedikit, belikan pasir, lalu cetak batako. Terus dari 4 tahun itu barulah terbentuk seperti ini. Belum sesempurna seperti ini sambil berjalan Mas. Terus saya punya ide itu untuk bikin mie resik itu. Karena di Bantul itu ada mie letek, saya berinovasi bikin mie resik. Jadi saya kepengennya merubah mindset dari yang letek itu menjadi resik. Ternyata mie letek itu sudah menjadi ikon Bantul Mas. Jadi dikenal di mana-mana. Di sini kondangnya itu terkenalnya mie letek. Saya punya inovasi bikin mie resik. Yang saya untuk produksinya tadi bisa dilihat sendiri di situ. Lalu mie resik yang saya pasarkan ini dengan merek Mie Dokar. Mie Dokar itu apa? Doa dan karya. Karena di saat saya jatuh terpuruk itu hanya penghinaan, pelecehan, dan juga diremehkan, nggak dianggap itulah. Maka saya bisanya hanya berdoa pada Tuhan, semoga apa yang saya usahakan ini bisa berhasil. Puji Tuhan, ini saya mempunyai jalan Mas untuk maju. Selama ini Mas, saya kan juga banyak teman-teman pengusaha itu kan kita juga saling curhat dan saling tukar pengalaman. Jadi memang hal-hal seperti itu tidak hanya saya yang mengalami Mas. Hampir semua pengusaha itu pasti ada cobaan dan godaan ya. Baik itu kompetitor, baik itu orang yang sirik, baik itu orang yang jahat kepengen menjatuhkan, itu selalu ada Mas. Karena orang baik dan orang jahat itu kan selalu berdampingan. Ada siang, ada malam, itu juga berdampingan. Jadi pintar-pintar kita untuk mengambil posisi atau menempatkan posisi diri sendiri Mas. Kalau kita fokus untuk memikirkan pesaing, harusnya pesaing mah enggak usah kita pikir Mas. Tapi saya fokus kepada usaha. Karena tujuan usaha ini hanya untuk berbagi berkah kalau saya. Karena kebetulan saya tuh orangnya mudah percaya. Jadi temen datang minta tolong suruh nyukupin dulu, itu akhirnya nggak disaur. Itu banyak Mas, ada yang 30 juta, 15 juta, 10 juta, 7 juta, itu banyak. Dari situ saya belajar ikhlas itu memang awalnya sulit Mas. Tapi setelah kita semakin menemukan jati diri, itu ternyata ikhlas itu untungnya besar. Karena ternyata Tuhan sudah menyediakan gantinya yang berlebih.
Dari dulu saya nggak punya lahan menjadi punya lahan, yang tadinya pasarannya tanah ini mahal jadi dijual dengan harga murah. Itulah kelebihan Tuhan untuk menolong saya di saat saya terpuruk. Karena mie letek itu sudah banyak bisa dilihat di YouTube, Mas. Jadi nanti bisa membandingkan sendirilah mie letek dan mie resik. Saya tidak mau berkomentar tentang produk lain, tapi saya berkomentar tentang produk saya sendiri, Mas. Jadi karena mie letek itu ada di YouTube, bisa lihat di YouTube. Yang mie resik ini proses pembuatannya kita pengennya benar-benar bersih, Mas. Namanya resik kan bersih. Jadi saya tepung dicuci sampai bersih, pengolahannya juga bersih, tempatnya juga kepengennya bersih. Dan penjualnya pun bersih dari hati yang kotor, Mas. Jadi kita penjualannya juga percaya sama Tuhan. Kalau untuk produk mie Dokar ini, yang tamu yang datang ke sini langsung dari luar itu dari Jepang, dari Prancis, terus dari Korea, Taiwan, sama Jerman, Mas. Itu datang ke sini menikmati bakmi saya ini. Lantas untuk yang ke luar negeri itu ada yang membawa, cuman saya kan nggak tahu. Saya nggak fokus untuk ngirim ke luar negeri, Mas. Saya pengennya ini meskipun produk lokal kepengen berdaya saing global, cuman saya pengennya fokus di produksi. Kalau yang masuk di majalah Korea itu kesini langsung, Mas. Saya cari masak di situ, terus ada buktinya kalau saya masuk di majalah Korea, di kuliner Korea. Kalau untuk para penggemar mie gluten free ini bisa melalui nomor HP 0877 390 40 377. Bagi yang kepengen buka kuliner ataupun pengen jadi reseller, bisa langsung menghubungi saya di nomor tadi. Seandainya dia kepengen tahu cara masaknya, saya ajari gratis. Dan bisa dilihat di YouTube saya, channel Mbah B Official. Di situ ada cara masaknya. Ya. Nanti ada kesaksian-kesaksian yang sudah menikmati bakmi mie Cap Dokar ini. Ini mie Cap Dokar produksi Talang Berkah Jaya. Di bawah sendiri ini ada Surodiro Jarningrat Lebur Dining Pangastuti. Ini untuk mengunci, Mas. Jadi apapun kejahatan dan kedengkian itu akan dikalahkan oleh kejujuran dan kebenaran. Ini kuncinya. Jadi, ini mie resik Dokar, doa dan karya ini. Dokar itu berdoa dan berkarya. Jadi orang hidup itu kalau setelah percaya pada Tuhan itu harus selalu berdoa dan berkarya. Kalau berdoa tok tidak mungkin, Mas. Rezeki itu langsung jatuh dari langit, tetap lewat berkarya. Kalau untuk kota-kota besar Jabodetabek sudah merata ya, Mas, untuk online-nya. Nah, terus di Kalimantan, NTT, Flores itu pada beli, Mas, lewat online. Bali, kemarin kita ke Bali juga bawa ini. Saya ngajari masak. Saya kalau main kemana-mana kan bawa contoh. Sama bumbunya nanti saya ajarin. Biasanya orang setelah makan ini dia akan mengatakan enak. Belum pernah saya ngajarin orang itu bilang nggak enak, selama ini belum pernah. Ya dari terpaan-terpaan itu pengalaman hidup yang saya terima, Mas. Orang itu semakin ke pojok, semakin kita dihina, itu kan kita akan malah semakin menjadi dewasa, Mas. Ya. Jadi kita jangan merasa sakit hati atau merasa rendah diri, enggak. Kita selalu berusaha bagaimana hidup itu bisa berfungsi bagi orang lain dalam hal yang positif. Jadi jangan sekali-sekali punya pikiran negatif untuk menjatuhkan orang, untuk mengkhianati orang. Itu bersihkan dari pikiran dan hati, Mas. Karena itu nanti akan mengenai diri kita sendiri. Kembali lagi ke flashback ke belakang. Yang namanya orang banyak kepengen, yang orang sendiri kepengen menghancurkan,
kita nggak usah fokus untuk membalas, tapi kita fokusnya mendoakan yang terbaik. Meskipun orang yang syirik tadi mendoakan terjelek, gitu loh. Jadi saya tetap tidak fokus untuk itu, saya selalu mendoakan orang itu baik adanya. Sambil berjalannya waktu, saya itu kan orangnya gemar prihatin, saya kan gemar menyendiri, jadi saya kalau malam itu belajar bicara dengan alam, Mas. Bicara dengan alam, jadi orang itu semakin kita semakin mendekat, itu kita juga akan semakin pikiran itu menjadi lebih tenang, Mas. Jadi konsep saya dengan menjadi talang berkah, kita menjadi talang berkah berarti kan berbuat kebaikan kepada siapapun orangnya. Kita tidak usah pandang A, B, C, tidak pandang merah, hijau, kuning ya. Apapun itu keyakinan, namanya sesama manusia. Kita selalu inginnya selalu berbuat baik. Meskipun apapun resiko yang terjadi tidak usah dipikirkan. Maka saya pengennya gini, Mas. Meskipun banyak benturan, banyak apa, saya tetap bersedekah itu senang. Dan sasaran saya kepada orang-orang ya sekarang yang dibapel dan membutuhkan, Mas. Jadi waktu saya prihatin, saya naik ke Gunung Tidar, itu saya dapat petunjuk. Wong urip iki kudu gelem disia-sia, diwawada, diasorake lan diina. Mergane diparingi bejo. Nah ini, Mas. Waktu saya naik ke Gunung Tidar dari sini jam 11 malam. Saya ke sana sendiri, Mas. Naik sampai ke puncak. Di sana saya tidak mencari ingin kaya, tidak. Saya ingin menemukan jati diri saya dan saya ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Aku ki biyen ora ono, saya dulu tidak ada. Datang saya dari mana? Sekarang saya ada. Harus ngapain? Harus berbuat apa? Besok saya akan tidak ada. Apa yang harus kita perbuat? Dan kembalinya kemana itu yang menjadi pemikiran saya, Mas. Apalagi umur saya sudah 58 tahun. Hidup harus semangat, hidup pantang menyerah. Selalu berbuatlah baik apapun risikonya.